Baik Bapak Ibu, ini adalah summary yang saya buat, yang tim kami buat ketika bicara kesalahan dalam pelaporan LKPM. Biasanya pengisian ini karena kesalahan inilah LKPM Bapak Ibu tidak disetujui atau tidak berubah status. Mari Mas kita coba yang pertama, melaporkan LKPM lewat dari tanggal 10. Bapak Ibu kita tahu kalau sistem bisa terbuka kapanpun sampai tanggal berapapun. Jadi kalau misalnya tidak ada perpanjangan ya sampai tanggal 10, Bapak Ibu isi di tanggal 11 pasti masih bisa dilakukan. Sampai tanggal 30 kemungkinan masih bisa dilakukan. Tapi ternyata kalau lebih dari tanggal segitu, lebih dari tanggal 10, LKPM Bapak Ibu walaupun statusnya terkirim itu tidak akan diverifikasi. Jadi secara otomatis Bapak Ibu dianggap tidak melaporkan LKPM. Ini kesalahan pertama karena suka menunda-nunda seperti itu. Lanjut Mas, yang kedua. Yang kedua adalah tidak melaporkan LKPM per KBLI dan per lokasi usaha. Rezim perizinan sekarang Bapak Ibu memberikan izin bukan per perusahaan. Kalau dahulu mungkin per perusahaan. Kalau sekarang per KBLI per lokasi usaha. Contoh yang saya berikan di sini adalah perusahaan punya 2 site plant di Cikarang dan juga Karawang. KBLI-nya sama karena memproduksi barang yang sama. Cikarang 32211 44553 33454. Karawang juga sama. Atau misalnya sama-sama di Karawang tapi di kawasan industri yang berbeda, satu Surya Cipta, satu KIC gitu ya. Yang dilaporkan adalah 6 KBLI, bukan 3 KBLI. Semua harus diisi. Pertanyaan berikutnya, Bu, tapi kan investasinya sama masih untuk KBLI yang kembar tersebut atau misalnya untuk secara keseluruhan plannya. Tetap harus diisi. Bapak Ibu punya 2 pilihan. Yang pertama, apakah akan membagi nilai investasinya secara proporsional, atau yang kedua, Bapak Ibu mengisi saja di salah satu KBLI, kemudian di KBLI yang lain Bapak Ibu mengisi bahwa nilai realisasi investasi sudah diakumulasi di KBLI yang pertama. Tapi khusus untuk tenaga kerja pasti akan diminta per lokasi usaha. Jadi nanti disesuaikan saja Bapak Ibu. Tapi rule of thumb-nya adalah kalau ada 100 KBLI yang ada di laman pelaporan LKPM Bapak Ibu, lapor 100-100-nya. Betul Bapak ketawa. Kemarin saya ketemu sama Lapis Sangkuriang ya, sama RH. Itu 100 Pak, betul-betul 100 harus dilaporin. Dan amaze-nya itu saya adalah dilaporin semua sama pusat. Kebayang nggak tuh pelaporan yang di pusatnya bagaimana melaporkan 100 itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Pertanyaan berikutnya, Bu, ini harus diisi sama yang pusat saja atau di lokasi usaha saja? Makanya saya kebetulan di Tasikmalaya, yaitu dikembalikan saja kepada kebijakan internal perusahaan. Apakah datanya mau di-pool dulu di pusat, diisi oleh orang pusat, atau diisi oleh masing-masing wilayah seperti itu. Nah, ini tidak ada ketetapan dari BKPM, internal saja. Ini ya Bapak Ibu diisi per KBLI dan per lokasi usaha. Nggak bisa lanjut Mas. Yang ketiga, tidak melaporkan KBLI pendukung. Ini sebenarnya prinsipnya sama Bapak Ibu. Semua LKPM yang ada di laman pelaporan LKPM wajib dilaporkan. Walaupun misalnya ya, idealnya sebenarnya kan kalau KBLI pendukung atau pendukung UMKU itu pasti tidak masuk gitu ya, karena nilai realisasinya itu kurang, tidak ada kewajiban realisasi investasi gitu. Tapi kalau dia muncul itu wajib dilaporkan. Nah, berapa Mbak yang dilaporkan? Sama prinsipnya kayak tadi. Bapak Ibu bisa memilih, cukup diisi saya tenaga kerja saja ya, dibagi proporsional, kemudian di bagian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha Bapak Ibu menjelaskan bahwa realisasi investasi untuk KBLI pendukung ini sudah diakumulasi dengan realisasi investasi di utama. Seperti itu. Jadi tetap harus dilaporkan, tetap harus ada nilainya. Kenapa tetap harus ada nilainya, harus ada keterangannya? Karena tadi saya bilang kalau diisinya 0 selama 2 kali atau sampai 4 kali berturut-turut ada sanksi yang akan diberikan by system. Gitu. Jadi karena kita berhadapan dengan sistem versus manusia atau verifikatornya, ya kita meyakinkan manusianya karena sistemnya tidak bisa diapa-apakan. Berikutnya yang keempat, memasukkan akumulasi realisasi investasi bukan tambahan. Nah, ini sebenarnya hal yang common. Kalau kita mau mengisi LKPM, ada tulisannya tambahan realisasi investasi gitu, bukan total keseluruhannya. Contoh ya Bapak Ibu, perusahaan akan melaporkan LKPM kuartal 2 tahun 2023. Nah, pada kuartal 1 sudah lapor bahwa modal kerjanya adalah 200 juta. Sedangkan
realisasi modal kerja pada kuartal 2 tahun 2023 adalah 250 juta. Yang kita laporkan bukan 200 tambah 250 juta, bukan 550 juta, tapi tambahannya saja. Karena asumsinya yang 200 juta ini itu sudah muter dari modal periode sebelumnya. Kecuali Bapak Ibu memang benar bahwa yang 250 juta ini bukan dari modal yang sudah muter. Jadi kan 200 juta itu per 3 bulan kita modalnya 200 juta. Kemudian itu kan pasti diputar kan, pasti modalnya akan balik lagi. Periode berikutnya ketika menjadi modalnya 250 juta, Bapak Ibu perlu tahu 250 juta itu 200 jutanya berasal dari mana? Apakah berasal dari modal periode sebelumnya atau hanya 50 jutanya saja yang berasal dari yang baru ini gitu. Jadi tambahkan 50 saja. Konsekuensinya apa Bapak Ibu? Tadi saya katakan di awal, ketika kita akan mengajukan KBLI, kita akan disuruh mengisi rencana modal tetap dan rencana modal kerja. Pada saat kita mengisi rencana modal kerjanya 200 juta, kemudian kita mau isi menjadi 250 juta atau 550 juta, itu pasti ditolak. Pasti akan berubah kolomnya menjadi merah. Dan ada keterangan tanda seru bahwa nilai realisasi Anda melebihi rencana nilai realisasi investasi. Apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu harus masuk ke bagian perubahan data usaha, kemudian mengubah modal kerja atau modal tetapnya. Seperti itu. Jadi diubah jadi 250 juta gitu ya. Baru Bapak Ibu mengisi tambahan ada 50 juta atau 250 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ingat perizinan LKPM itu harus runut logikanya, tidak bisa saling mengesampingkan atau saling dilompat gitu Bapak Ibu. Next, yang terakhir, kesalahan yang kelima, tidak memastikan LKPM disetujui. Ya ini tricky ya, tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Ari. Kadang sudah disetujui dulu gitu oleh BKPM pusat atau verifikator pertama, tapi bisa berubah. Intinya yang saya mau sampaikan pada pemilihan ini adalah LKPM itu terdiri ada 4 status. Yang pertama draft, terkirim, perlu perubahan dan disetujui. Kewajiban Bapak Ibu baru selesai dan paripurna dan tidak akan kena sanksi, tidak ada masalah di masa depan kalau seandainya status LKPM-nya sudah disetujui. Kalau statusnya masih perlu perbaikan, itu sama dengan Bapak Ibu tidak lapor LKPM. Jadi pastikan statusnya disetujui. Seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu kesalahan, 5 kesalahan dalam pelaporan LKPM. Dari saya, mungkin nanti kalau mau ada tanya jawab bisa kita akumulasi di akhir setelah materi yang kedua mengenai tata cara atau fitur dari OSS RBA yang akan disampaikan oleh Mas Dava atau Mbak Andi Akhirah. Oh, Andi Akhirah, silakan Mbak Andi Akhirah. Semangat. Ya, silakan Mbak. Nanti ada di link ya Pak ya? Ya, nanti akan disampaikan link di situ, sekalian ada foto-foto Bapak Ibu. Jadi tolong tetap senyum selama seminar supaya nanti fotonya bagus gitu ya. Oke, Mbak Akhirah dipersilahkan materi yang fitur ya.